Suatu hal yang saya pelajari setelah saya tidak lagi jadi Perdana Menteri, jauh lebih gampang memberi saran dan nasihat dibanding mengambil keputusan. Tony Blair, Inggris. Pak Arfi Sabit. Kena ke dia dong. Kena ke dia. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya melihatnya politik dan hukum sekarang bukan gaduh ya, bukan heboh, tapi sudah gaduh. Iya, lebih gawat sekarang. Saya kira di era reformasi ini paling buruk. Yang sekarang? Sekarang paling buruk. Ya, jadi sebenarnya keputusan yang dibuat oleh Presiden sekarang bukan menyelesaikan masalah. Masalah ini tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Ini kan polisi dengan KPK kan dulu sudah pernah 2009. Sekarang tampil lagi. Jadi itu memang tidak akan selesai. Apapun didamaikan tidak akan selesai. Di situ ada benih konflik, benih perpecahan ada terus. Begitu juga di koalisi, di parlemen dengan presiden, tidak akan selesai. Nah, persoalannya kenapa? Karena krisis lembaga. Lembaga terlalu banyak dan setiap lembaga tidak berfungsi efektif. Dia campur aduk. Nah, jadi krisis pelembagaan itu yang kita alami. Saya kira Huntington bicara itu sudah lama. Iya. Ini yang kita alami. Nah, lalu tumpang tindih, saling berebutan kepemimpin, ya, defisit kekuasaan. Defisit kekuasaan. Iya, kekuasaannya nggak cukup. Di bawah standar. Semacam lintah darat. Iya, kurang lah. Kan dia kurang terus. Iya, nggak mencukupi untuk jadi pemimpin. Itu yang jadi persoalan. Iya, terlalu minim untuk jadi pemimpin negara yang rumit besar seperti ini. Tetapi masalahnya dia orang yang bernasib baik, kenapa nggak ada lagi orang lain? Nah, itu persoalannya. Jadi ini presiden kebetulan ini. Inilah presiden terlemah di dalam sejarah Indonesia. Ini pakar nih. Iya, terlemah, nggak ada. Bandinglah semua. Dengan Megawati pun ini lemah. Dengan Gus Dur apalagi? Kalau dengan SBY bukan bandingannya. Iya, dia kan setuju juga SBY lebih baik. Ya, inilah sekarang yang kita hadapi. Jadi dia defisit kekuasaan, powernya terlalu sedikit. Dia hanya mengandalkan belusukan, dukungan dari rakyat yang mengambang. Tidak bisa dimobilisasi kapan dia perlu. Dia tidak punya partai. Pengalamannya secara nasional minim sekali. Dia tidak punya teman di elit. Dia bangun elit baru, tapi terpisah dengan elit yang lama. Lalu di mana dia berdiri? Nah, ini persoalannya. Dia hanya bisa mengandalkan otoritas presiden, itulah prerogatif. Tetapi karena pengalamannya minim, dia nggak bisa menggunakan itu efektif. Seperti tadi disebut Obama. Nggak bisa. Obama lebih banyak pengalamannya dari beliau ini. Jadi memang ini nggak bisa selesai persoalannya ini. Nah, ya saya nggak tahu apakah dia akan bisa bertahan 2 tahun. Atau kalau dia terus bertahan 5 tahun, tapi keadaan kita maju mundur, ekonomi dijalankan rakyat sendiri, negara tidak bisa membantu, ya, hukum dan politik selalu gaduh terus. Nah, itu akan terjadi terus selama 5 tahun di bawah presiden kita ini. Saya nggak punya solusi untuk itu.
Bukan, ini pakar. Ini pakar Enggak, itu. enggak ada solusi untuk itu. Ya solusinya dia mundur atau dia cari kekuasaan baru. Nah, cari kekuasaan baru di mana? Dia bikin partai baru. Partai baru itu adalah orang-orang yang mendukung dia selama ini ditambah dengan orang-orang pendukung Yusuf Kala. Kan sedang terpecah. Ya, dia sedang ke dalam. Nah, lalu ditambah kelompok-kelompok lain. Nah, bikin partai baru dengan cepat. Tapi modalnya dari mana? Nah, ini soal susah lagi. Karena sekarang aja dia sudah dipegang oleh cukong-cukong. Nah, Dahsyat. iya, jadi rumit sekali kalau menjadi pemimpin nggak punya modal. Inilah dia nasibnya. Dahsyat. Ini analisa ini. Ya, inilah. Ampun. Ya, tapi kalaupun tadi itu saudara Hanta beranggapan, Hanta Yuda beranggapan, terlalu pintar itu presidennya kalau begitu. Yeah. Tapi nggak sepintar itu, jadi nggak akan bisa berjalan, itu persoalannya. Ya. Nah, ini saya kira. Terima kasih. Baik. Sip. Cakep nih. Pemirsa, tidak satu keputusan pun yang bisa dengan tiba-tiba bisa mengubah kehidupan menjadi lebih baik atau sejarah lebih baik. Lyndon B. Johnson, Presiden ke-36. Gabriel. Terima kasih Bang Karni.